itu kita bicara konteksnya bagian dari implementasi strategi. Kenapa kita bicara implementasi strategi? Karena sebenarnya dalam bisnis itu yang kita diskusikan, yang teman-teman hitung dan segala macam itu bicara terkait dengan elemen bisnis. Elemen bisnis itu ada dua, yang disebut sebagai struktur dan infrastruktur. Struktur itu semuanya sifatnya tangible. Struktur yang tangible. Bangunan, equipment, komputer, semua itu adalah yang tangible. Infrastruktur adalah yang intangible. Aturan, kebijakan, decision, struktur organisasi itu intangible. Nah di Indonesia seringkali kalau ngomongin infrastruktur yang dibayangin adalah yang struktur. Kembali salah ya, gitu ya. Ini sekaligus meluruskan. Kenapa disebut infrastruktur? Karena dia ada orang, ada kebijakan, ada keputusan yang terkait dengan yang tangible. Kan keputusan kita, teman-teman ngitung kemana rantai markup, kemudian decision theory, bicaranya adalah di sini. Yang menarik adalah kalau kita lihat secara bisnis, pertama definisi strategi itu bicara tentang mekanisme mengkoordinasikan keputusan terkait elemen struktural dan infrastruktur. Itu bicara strategi. Karena kita bicara keputusan itu, mau bicara orang, mau bicara tentang bangunan, mau bicara tentang kombinasi orang dan bangunan, itu bicaranya di situ. Dan kalau kita lihat mission statement, biasanya bicara tentang bagaimana organisasi itu ada dan kemudian apa yang penting bagi organisasi, dan tentunya ini diwujudkan dengan strategi bisnisnya. Dan ini bicara tentang siapa konsumennya, waktunya kapan, dan performance strateginya seperti apa. Dan ini sangat terkait dengan bagaimana kita turunkan strategi tadi ke dalam fungsinya yang lebih kecil, yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional ini mentranslasikan kira-kira kebijakan kita secara bisnis apa saja. Nah, secara umum kita tahu bahwa nanti teman-teman kalau yang ambil manajemen strategi akan belajar bahwa strategi itu levelnya ada 3: korporasi, bisnis, dan kemudian fungsional. Kenapa ada 3 level? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang korporasi, kita bicara tentang keputusan mau invest atau tidak, mengkombinasikan antara struktural dan infrastruktural. Sementara dalam konteks bisnis kita bicara terkait tentang bagaimana kita mencari konsumen dan meningkatkan performance perusahaan. Fungsional bicara bagaimana strategi bisnis tadi ditranslasikan ke dalam marketing, operation, dan kemudian sumber daya manusia dan financial. Jadi lebih spesifik. Dari sini sebenarnya organisasi akan bicara satu hal, yang mana yang kita lebih unggul. Maka kita bicara terkait dengan core competence. Karena ada perusahaan yang sangat unggul di operation, ada perusahaan yang sangat unggul di marketing, ada perusahaan yang sangat unggul di financial. Maka itu bicara core competence. Nah, di sini kalau kita lihat dari definisi ini, logikanya seperti apa sih kalau kita jalankan dan kemudian dikaitkan dengan keputusan-keputusan. Secara bisnis, ini kita sebut sebagai top-down model of strategy. Ada mission statement yang kemudian kita turunkan dalam level business strategy, dan dalam konteksnya, karena kita bicara terkait operation dan supply chain dan other function, ini kita sebut sebagai strategic alignment. Kenapa kita bahas sendiri terpisah di sini? Karena secara sederhana, apapun yang dilakukan teman-teman dalam bikin rencana marketing, rencana financial, rencana sumber daya manusia, semua tergabung di strategi operation. Kalau strategi operation saya keputusannya nggak benar, ini nggak akan jalan. Marketingnya nggak akan jalan. Marketing udah bikin planning bagus-bagus nih. Wah, ini rencananya bikin barang gini-gini. Nggak dibikin, jual kan? Gitu nggak jalan kan? Orangnya nggak ada, jalan nggak? Nah, maka kita bisa lihat operation dan supply chain strategi itu mentranslasikan strategi bisnis. Kalau strategi bisnis tadi definisinya adalah mencari pasar, buat performance segala macam, dan kemudian menyediakan value yang diharapkan bisa diberikan kepada konsumen, dan kemudian bisa mendevelop kira-kira core kompetensinya yang mana. Nah, di sini saya menekankan secara umum operation dan supply chain strategi itu bicaranya strategi fungsional yang mengindikasikan bagaimana kita bisa menggabungkan, mengorganisasi
elemen struktural infrastruktural. Dan secara jelas bahwa ini bisa dikaitkan dengan bagaimana mixnya itu kita dapatkan dengan baik. Apakah perusahaan itu semua sama walaupun jenisnya sama? Apakah cara dia mengorganisasi elemen struktural infrastruktural sama? Tidak sama. Apakah dia bisa disesuaikan secara sama dengan bisnis strateginya? Setiap waktu tidak sama, gitu ya. Apakah akan mensupport core kompetensinya? Nah, itu salah satu challenge-nya. Ada perusahaan yang core kompetensinya fokus kepada marketing, sesuai saya bilang tadi. Maka dia pertanyaannya gimana dia mensupport operation dan supply chain. Nah, maka harus dipahami bahwa dalam konteks perusahaan yang baru berdiri, maka biasanya sampai menjadi maju dia melewati hal-hal seperti ini. Stage pertama disebut sebagai internally neutral. Artinya adalah kalau teman-teman bikin perusahaan baru, maka yang harus dilakukan biasanya akan fokus pada bagaimana menghilangkan masalah-masalah yang muncul dalam operation dan supply chain. Kenapa? Karena baru berdiri kita baru mencari tahu nih gimana skemanya berjalan, gimana elemen infrastruktur dan struktural itu berjalan. Belum melihat kepada hal-hal yang lain karena karyawannya udah ngerti belum kerja, mesinnya udah jalan belum. Maka disebutnya internal itu jangan sampai ada masalah kan. Setelah itu baru dia akan naik kepada eksternal itu. Artinya kalau dia sudah bisa jalan, baru lihat praktek di dunia lain kira-kira seperti apa ya. Bukan dunia lain sih. Di industrinya seperti apa, standar industrinya seperti apa. Kalau sudah menjalankan sesuai dengan standar industrinya, maka kita sebut sebagai externally neutral. Berarti kita sudah berjalan sesuai dengan fungsi yang ada di industri tersebut. Problemnya ini tidak mudah. Makanya biasanya kenapa dilakukan benchmarking? Benchmarking itu untuk memastikan bahwa kita externally neutral, kita menjalankan apa yang biasa dilakukan dalam bisnis. Setelah itu kita akan lihat bagaimana apakah kita bisa betul-betul mengalainkan dengan strategi bisnis. Dan ini masuk ke tahap ketiga ternyata. Jadi kalau orang bilang perusahaan bikin strategi segala macam, apakah bisa langsung jalan? Dan ternyata itu adalah tahap ketiga karena nggak mudah. Maka dia baru bisa mengalainkan struktural dan struktural elemen dengan strategi bisnis setelah masuk pada tahap 3. Artinya dia sudah meminimalkan masalah di dalam, dia sudah bisa memastikan bahwa dia berjalan sesuai dengan praktek industri. Baru kemudian yang terakhir dia mencari kira-kira keunggulan kompetensinya apa yang jadi kompetensinya. Jadi kalau sudah berjalan, sudah melihat strategi bisnis dan kemudian dia kayaknya saya lebih kuat di sini, maka dia akan fokus ke sana. Makanya disebutnya externally supportive. Jadi dari internal neutral, internal supportive masuk ke external supportive. Dan ini tahapan dalam operation. Nah kalau kita lihat berarti seperti apa strateginya? Nah dalam top down strategi maka dia sebutnya causal. Karena setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa dari bisnis strategi diturunkan dari sini ke operation dan supply chain strategi dan ada functional. Kenapa disebut sebagai aktivitas yang membantu core competence? Karena setelah itu kita akan bisa lihat di sini akan muncul strength and weakness. Maka strength and weakness akan masuk ke dalam bisnis strategi. Kira-kira keputusan seperti apa? Dan tentunya dia akan memberikan informasi kira-kira core kompetensinya pada functional level apa. Nah, kenapa disebutnya harus dilihat di sini pada level sini? Karena logika sederhananya adalah tadi dia internally neutral, externally neutral. Maka pada level di situ, pada saat dia melakukan externally neutral, dia melakukan perbandingan dengan industri, dia melakukan perbandingan dengan yang lain. Maka kekuatan dan kelemahan itu prinsip dasarnya satu, benchmarking. Kita nggak bisa bilang bahwa saya kuat, saya lemah kalau tidak dibandingkan. Itu namanya GR sendiri. Makanya salah kalau melakukan analisis SWOT tanpa melakukan perbandingan. Nggak bisa. Gimana? Kalau kita lihat di kelas ini, kalau saya tanya yang paling ganteng siapa? Pasti yang muncul adalah perbandingan. Sudah pasti yang paling jelek saya. Paling mudah kan? Kemudian orang mulai bikin peringkat.
Maka sama di perusahaan juga seperti itu. Oh, operationnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, maka itulah bergerak kekuatan kelemahan. Makanya kompetisi itu kan ada peringkat kan, makanya yang juara itu adalah yang paling kuat, gitu kan. Yang paling bawah rankingnya adalah yang paling lemah. Jadi harus dipahami di situ. Jadi kaitan dengan strategi bisnis dengan strategi fungsional kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Poin yang externally neutral itu kan follow industry practice. Sekarang itu kan ada beberapa brand, terutama mungkin kalau produknya fashion tuh yang mereka tidak sama dengan fashion yang dulu ada ya. Misalnya contohnya sekarang sepatu yang kanan kiri itu beda, sendal yang kanan kiri itu beda. Apakah mereka juga tetap melewati stage 2 tapi hasilnya mereka tidak mengikuti apa yang ada di pasar dan baru gitu ya, terobosan baru, atau memang harus mengikuti apa yang ada di pasar? Oke. Dalam konteks follow industry practice, follow industry practice, pertama yang kita lihat adalah dalam operation dan supply chain itu dua, efisien, efektif. Jadi konteksnya dari situ. Maka kalau dia berpacu pada prinsip ini, maka pada saat dia melakukan benchmarking yang dia akan lihat adalah efisien atau efektif atau tidak. Kan? Itu dulu yang dipegang. Setelah itu, contoh misalnya tadi, oh dia melakukan perbedaan, gitu kan, perbedaan kanan kiri warnanya beda, maka dia sudah masuk pada stage 3, internally supportive, align dengan bisnis strategi. Oh, kita sudah lakukan efisien dan efektif nih, kita mau penetrasi pasar. Kan bisnis strategi tadi definisinya apa? Bisnis strategi definisinya adalah strategi yang mencari target konsumen dan juga meningkatkan performa. Artinya apa? Kalau dia tahu bahwa konsumen sekarang adalah orang yang tidak suka warnanya sama, rada-rada miring semua gitu. It's okay, kan fine, dan generasi kan punya preference kan, maka dia akan masuk ke situ. Secara umum maka kita sangat mudah tahu bahwa dia dari sini dan dia bisa lakukan karena dia efisien dan efektif. Kalau enggak ribut di dalam. Pada decision making proses berantem dulu di dalam, betul nggak? Kenapa? Karena kenapa decision making proses kita harus ambil keputusan dan segala macam seperti itu yang masuk prinsip? Karena kita harus lewati ini dulu baru menuju ke sini kan. Kalau kita nggak tahu ini, kira-kira bisa ngambil keputusan nggak? Nggak bisa. Benar ya? Izin Pak, artinya dalam stage 2 ini kita bukan perihal tentang industri prosesnya tuh kayak ini kita produk apa yang akan kita luncurkan, tapi lebih ke arah praktikal ininya ya, industrialnya, kayak bagaimana cara pasar dan cara satu industri tersebut bekerja ya Pak? Ya betul. Jadi secara umum kita lihat bagaimana cara industri itu bekerja. In reality, gitu ya, pada saat kita memutuskan nanti, kalau saya sudah bisa menguasai kalau saya sudah bisa menguasai pasarnya, operationnya dan segala macam sesuai dengan agenda industri, boleh nggak saya keluar dan menciptakan cara baru? Boleh, tapi kita sudah tahu di mana kekurangannya. Karena prinsipnya kan efisien dan efektif. Problemnya adalah kebanyakan perusahaan bikin sesuatu yang baru, tapi dia sendiri belum efisien dan belum tahu bahwa itu efektif atau tidak. Gitu kan? Follow industry practice itu kuncinya satu, dia tahu prinsip dasar ada market research. Teman-teman belajar Markov Chain tahu kebiasaan. Itu kan industry practice. Coba misalnya kita bikin perusahaan terus, saya mau jualan ini, bisa langsung jalan nggak kira-kira? Enggak. Nggak jalan. Kenapa? Karena tidak ada riset sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pasar tersebut berjalan. Maka biasanya yang paling mahal adalah learning curve. Lesson learned-nya adalah kerugian. Makanya kan itu, dia jadi pengusaha rugi. Why? Karena dia mencoba trial and error. Pada saat kita melakukan external neutral, kita sudah melakukan proses itu dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa harus mengalami kerugian yang sama. Maksud dasar dari. Jadi kalau ditanya, apakah Elon Musk itu trial and error? Iya. Enggak. Kenapa saya bilang Elon Musk tidak melakukan trial and error? Teman-teman tahu Tesla kan? Dia bikin teknologinya sendiri kan? Iya. Iya nggak sih? Enggak ya? Teman-teman boleh cek, Tesla itu bukan teknologi yang dikembangkan oleh Elon Musk.
Tesla itu menggunakan teknologi yang dikembangkan Toyota. Lihat nanti beritanya, tanda tangan kerjasama bahwa teknologi mobil listriknya Toyota dia pakai. Berapa lama dia harus riset investasi? Nggak gitu bro. Pebisnis nggak sebodoh itu kan. Kalau dia bisa memanfaatkan punya orang lain, kenapa dia harus pakai sendiri? Kan logikanya sih. Benar ya? Ketemu kan beritanya bahwa dia tanda tangan dengan Toyota. Teknologinya Toyota. Kenapa Toyota nggak jual? Nggak pakai sendiri? Kenapa dia biarkan ke Tesla? Ini saya bahas malam manajemen strategi. Ini sebenarnya adalah manajemen strategi. Oh, Pak, saya malah pernah lihat beritanya Toyota tuh malah kayak Nokia tuh ya, dia kayak tentang mobil listrik itu ya, pernah lihat beritanya gitu kayak apa? Sampai sekarang masih menentang. Iya kan? Nah, yang tadi sih hal-hal cuma kayak, wah ternyata dia jual ke Tesla itu dia juga nggak tahu kenapa. Tapi di media sih, yang saya pernah baca, Toyota tuh apa? Ya, menentang ya, pernah tentang mobil listrik gitu, mobil listrik. Jadi pertanyaannya belum dijawab nih. Belum. Jadi kenapa? Saya juga nanya Pak. Jadi supaya nggak ditanya lagi saya ini. Iya, gitu. Enak gitu. Logikanya simpel. Secara pasar, Toyota tidak akan masuk ke situ. Pertama adalah dia masih mengeksploitasi pasar fossil fuel dan masih bisa dieksploitasi. Kemudian yang kedua, dia nggak sustain karena energi listriknya masih berbasis fossil fuel. Jadi ngapain? Kata dia. Ngapain? Dan sebenarnya yang duluan itu mobil listrik sebelum mobil fossil fuel. Energi listrik itu duluan sebelum energi tua. Kenapa? Karena main layangan kan tuh ada listrik. Jadi cari gimana caranya menciptakan listrik, gitu kan? Logikanya itu. Toyota dia fokus ke hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen, kalau pernah lihat mobil hidrogennya Toyota, maksudnya dia kayak ahli mobil ya. Marketing. Itu yang dikeluarkan bukan asap, tapi uang, air. Jadi lebih sustain. Jadi kalau kita sustainability itu, makanya dia nama. Nah kemudian yang kedua, dia nggak akan masuk itu karena tadi cost of production-nya berubah, struktur industri itu total berubah kan, dari fossil fuel ke elektrikan. Dan itu nggak menguntungkan. Dalam bisnis modelnya boleh dicek. Tesla itu jual mobilnya rugi. Jual mobilnya rugi. Tapi kalau dia jual, karena bisnis modelnya si Elon Musk bukan jualan mobil listrik. Keuntungan yang dia dapat bukan dari jualan mobil. Nanti belajar bisnis model lagi strategi. Terus jadi ngajarin yang sana yang lewat nih. Tahu nggak kenapa? Apa yang dijual sebenarnya? Data. Data apa yang dijual? Oke, ada lagi yang menambahin? Izin Pak, Ya. tadi kan dibilang sama Rizky kalau misalkan Toyota itu menentang mobil listrik. Tapi di tahun 2024 sendiri Toyota sudah mulai mengembangkan mobil listrik Pak. Itu apakah kemudian Toyota sendiri melakukan pertentangan dengan apa yang sudah mereka tekankan sebelumnya? Karena sepengetahuan saya sebelumnya memang ada beberapa mobil yang hybrid ya dari Toyota, tapi kemudian mereka juga mengembangkan mobil listrik itu sendiri. Itu bagaimana Pak konsepnya? Mau jawab? Seru nih, pakai mobil ya seru nih. Pakai matematika nggak dijawab. Kenapa kita bikin listrik itu sebenarnya salah satunya bahwa model hybrid pada dasarnya dari Toyota sendiri mereka itu punya aturan 1:6:90 itu dari Toyotanya sendiri. Yang artinya adalah satu mobil listrik itu bisa menjadi 6 mobil hybrid bermesin atau 90 mobil hybrid
Sini juga Sebelah Kak boleh. Fitri. Kalau mau sini ya. Jadi yang menggunakan materi mineral yang digunakan untuk membuat satu buah mobil listrik yang berkapasitas long range itu dia bisa menjadi 6 mobil atau 90 mobil. Yang menurut Toyota ini yang mineral ini kan terbatas ya. Jadi mobil listrik ini juga ternyata sustainability-nya masih dipertanyakan. Ya, betul. Jadi belum menjawab. Jadi kena yang dijual Tesla apa? Ya. Yang dijual Tesla kalau menurut saya sih baterai ya Pak. Karena satu mobil itu kan pemakaian baterai kan nggak selamanya dia long life gitu Pak. Pasti akan ada pasar penyusutan baterai yang nggak akan selamanya sebagus itu. Jadi begitu udah itu baterainya akan diganti lagi. Oke. Kan menurut saya gitu Pak. Itu kan jual baterai. Ada lagi yang lain? Sebenarnya ada beberapa itu terkait kombinasi cerita tadi sebenarnya. Nanti saya jawab satu-satu. Dan di sini nggak ada yang punya mobil listrik. Jadi Tesla jual mobilnya lebihnya Kredit karbon. kredit karbon. Betul. Jadi Tesla itu dari awal dia nggak jual mobil. Bisnis modelnya adalah carbon trade. Jadi yang bayar itu negara. Satu mobil Tesla yang ada di satu negara dia jual ke konsumennya rugi, tapi negara itu bayar ke carbon trade. Datanya, data berapa yang dipakai tadi terkait. Kenapa ada data telemetri dan segala macam kebiasaan segala macam? Karena itu buat kredit, buat nagih. Gitu ya. Gitu. Secara prinsipnya di situ. Nah, itu yang di luar dugaannya Toyota. Waktu dia ngasih, dia mikir gimana jualan dia itu bangkrut nih. Itu bisnis. Ada yang situ kan? Dari mana dia bisa tahu? Dia bisa tahu. Dia lihat dulu kalau industri praktis, baru kemudian lihat prakteknya gimana sih bikin mobil gini. Wah dia nggak untuk. Baru kemudian dia keluar dari sana. Beda ya caranya. Dan tadi pertanyaannya kenapa dia tetap Toyota akhirnya bikin mobil listrik? Dia tidak untuk menghapuskan cara bisnis mobil listrik itu in total hanya 0,5% seluruh dunia. Masalahnya brainwash marketing. Tesla sendiri sekarang secara total market kalah dengan BYD, Bill Green. Secara total marketnya. Ini menarik kan kalau kita lihat. Makanya kalau dilihat, kok Tesla nggak bikin mobil baru? Oh Cina kan heboh gitu. Karena si Elon Musk sibuk bikin pesawat terbang angkasa. Karena udah dapat. Karena prinsip bisnisnya Elon Musk itu simpel kok sebenarnya. Prinsip bisnisnya itu adalah dapat uang dari pemerintah. Misalkan carbon trade tadi kredit karbon diambil, kemudian proyek pemerintah untuk pergi ke luar negeri kan dapat pergi SpaceX itu motong budget. Karena kan si NASA itu bayar ke siapa? Boeing tuh $1 billion, nggak bisa terbang, tawarin setengahnya, berangkat. Kan seru gitu. Dia ngasih proyek yang beli kan gitu, dapat duit kan gitu. Makanya punya anak banyak dia, nggak tahu dari si punya yang mana. Oke, jelas ya dari proyek. Ada lagi yang terkait dengan strategi yang sebelum saya pindah ke bagian seru ya, seru ya. Jadi logikanya ada di sini dan secara prinsip apa yang kita ceritakan terlihat bagaimana bisnis strategi itu dijalankan dan bagaimana dilainkan dengan aktivitas. Dan di sini bisa terlihat kenapa misalnya tadi pertanyaannya Toyota fokus dia akhirnya ya udah dia buat satu, gitu ya, buat senang-senang elektrik car, nggak ada yang beli juga kata dia gitu. Fokus kalau dari hitungan total tetap yang fossil fuel dia masih paling besar secara bisnisnya. Yang hybrid ya buat nyenengin para pecinta lingkungan. Kan gitu kan? Kan kita sudah tahu bisnis akan melakukan apapun untuk
sesuai keinginan value dari target konsumennya. Oke. Dan target konsumennya paling banyak adalah yang itu sekarang pinggir jalan banyak nongkrong kalau di Indonesia. Supir Grab. Kan tuh kalau ditanya, kalau kita jujur, mobilnya Toyota seperti itu over value nggak sih? Over value kan? Tapi mindset konsumen seperti itu, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu target konsumen simpel. Belum beli udah mikir jual. Betul kan? Kenapa? Belum beli udah mikirin kalau ada yang jual lagi. Iya, belum beli udah mikir jual. Padahal itu adalah kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Itu bukan instrumen investasi. Mobil itu adalah alat transportasi. Kalau Anda mau beli mobil, jangan pernah beli mobil baru. Karena begitu keluar dari showroom harganya langsung turun puluhan juta. Betul? Mobil second harganya 3 tahun yang lalu sama sekarang sama. Logikanya di situ. Jadi nggak masuk kalau dalam konteksnya adalah investasi. Apalagi udah masuk sekolah bisnis terus masih mikir beli mobil adalah investasi. Anda gelar nanti harus dipertanyakan. Logikanya ada di situ. Bisa dipahami di sini ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau tanya terkait ini sebelum saya masuk kepada bagian penting dari subjeknya? Ya ada, cukup jelas ya. Nah, atas dasar itu maka kita fokus kepada supply chain. Nah, maka yang kita perhatikan pasti harus bicara terkait dengan desainnya. Karena desain supply chain itu mempengaruhi bagaimana mixnya, alignmentnya, jadi mix antara infrastruktural dan struktural secara bisnis dan alignmentnya dengan strategi bisnis. Maka kita bisa lihat gini, secara bisnis ini yang kita perhatikan. Dan prinsip dasarnya efektif dan efisien ya. Maka kita harus bicara cost sama performance. Betul nggak? Kalau saya punya kurva seperti ini, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau meningkatkan supply chain performance, maka biaya naik. Bisa nggak saya meningkatkan supply chain performance tapi biaya turun? Bisa nggak? Naikin performance tapi biaya turun. Gimana caranya? Hah? Digabung? Apa? Pakai pihak ketiga. Oh, pihak ketiga. Sebelum apa-apa udah ditenderin aja. Yakin pihak ketiga itu akan menguntungkan? Ekspedisi nggak punya mobil, tapi betul efisien. Bisa ngirim barang, efisien nggak? Yang bangkrut juga banyak ekspedisi. Apalagi pasar persaingannya banyak. Nah, prinsip dasarnya kan kita tahu bahwa kalau kita di sini, kalau Anda punya costnya di atas kombinasi ini, maka ini adalah titik yang efisien kan? Supply chain biayanya lebih mahal dibandingkan performance-nya. Maka sebenarnya area of improvement-nya hanya ada di sini. Anda hanya bermain bisa di situ, area of improvement. Maka pertanyaannya, boleh nggak kita bisa geser biayanya lebih rendah tapi performance-nya naik kan gitu pertanyaannya. Apa mau pakai pihak ketiga segala macam? Nggak, dulu nanti belajar lagi decision making theory-nya kan gitu, kita hitung dulu ya. Boleh-boleh aja. Kita lihat, berarti kan kita harus geser kurvanya. Betul nggak? Kita harus geser kurvanya, maka kita harus punya supply chain efficiency curve-nya yang beda. Jadi bicara dari desain. Kalau seperti ini, maka kita harus lihat kombinasi total cost yang di sini dengan supply chain-nya harus punya kombinasi yang baru. Maka di sini kita tahu kita bisa reduce cost dan meningkatkan performance. Dan gitu, bagi kalian. Maka inilah kenapa adanya inovasi. Inovasi muncul di mana? Di supply chain and operations. Strategi marketing, strategi bisnis, strategi segala macam akan sangat tergantung kemampuan ini. Supply chain design. Kan strategi gitu, saya ingin jual barang semurah-murahnya. Kan gitu ya, sering kali betul nggak? Yang menentuin siapa? Orang marketing. Supply chain operation.
Anda harus mendesain gimana caranya itu kayaknya murah. Tadi sampaikan mau pihak ketiga, apakah pihak ketiga selamanya murah? Dalam decision making theory aja bisa jadi beda, tergantung demand kan gitu, tergantung demand. Nanti gimana, seperti apa, nah itu sangat tergantung bagaimana kombinasinya. Maka goalnya adalah supply chain design adalah mengurangi biaya sekaligus meningkatkan performance. Jadi supply chain operation itu bagian dari mission impossible. Karena apa? Dia mengkoordinasikan input dalam output perusahaan supaya bisa mendapatkan kemampuan kompetitif. Dan konteksnya sekarang sampaikan tadi gimana simpelnya internet itu saja sekarang sudah banyak mengelola supply chain dan itu membuat jauh lebih efisien kan? Makanya kan ada ongkir ya, sering banyak kan ongkir. Maka kita bisa lihat supply chain strategi itu esensial buat bisnis yang sifatnya jasa maupun yang manufaktur. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita harus tahu bahwa apa yang harus dipahami bahwa setiap perusahaan atau organisasi adalah bagian dari rantai pasok atau supply chain. Jasa seperti apa? Sama juga, dia bisa memberikan support langsung dan tidak langsung kepada aktivitasnya. Dan kemudian kalau manufacturing, problemnya akan lebih banyak bagaimana dia mengontrol inventory. Dan kemudian kita lihat bahwa di manufaktur PR-nya lebih panjang karena barang itu lebih lama jalannya. Sekarang saya teman-teman, kalau saya tanya ini laptop dari desain sampai kemudian jadi baru itu butuh waktu berapa lama? Kan kalian rasanya baru nih, barang baru, bener nggak? Gue seneng banget dalam brand new inbox. Beberapa tahun, Mbak. Berapa tahun? Beberapa tahun ini berapa tahun? Untuk mengembangkan sampai menjadi model yang terbaru mungkin dari model-model yang sebelumnya dicari apa kekurangan-kekurangannya sehingga nantinya mereka akan menambahkan input-input lagi mungkin 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun. Oke, saya simpan dulu. Ada lagi? Ya. Kalau saya lebih ini sebenarnya dari prosesor sih Pak. Kalau dari prosesor yang keluaran tahun ini 2024 itu sebenarnya udah mulai di-developkan dari 5 tahun ke belakang. Tuh. Jadi bahan yang Anda rasakan baru itu nggak baru. Karena berproses ya. Dia untuk masuk dari development kemudian dikumpulkan semua dari serpihan-serpihan sesuatu, bubuk segala macam kan, dan diproses dulu masuk dan segala macam sampai akhirnya jadi bentuk yang rasanya beda ya, keluar apalagi ada unboxing experience, keluarin segala macam. Tapi sebenarnya nggak baru. Dari mana? Karena dia sebenarnya ini. Dan itu prosesnya 5 tahun sebelumnya, betul? Dan sekarang dia berusaha untuk lebih cepat lagi. Makanya dulu handphone itu keluar setahun sekali. Sekarang 3-6 bulan. Artinya setiap itu dia harus berproses. Artinya berproses dia harus lihat market, apa yang dibuat, kemudian dikombinasi. Maka sebenarnya kita bisa lihat contohnya kayak gini. Ini ada tier 3 ada raw material, tier 2 komponen, tier 1 ada assembly, kemudian baru assembly di sini, baru dikirim lagi ke sini. Sekarang kalau kita hitung saja dari raw material diproses jadi komponen ke assembly, kira-kira masuk akal enggak? Paling cepat ya 2 tahun, paling cepat 2 tahun. Jalannya jauh dan balik lagi, gitu ya. Dari Malaysia ke Cina, USA, ya, Finlandia, Irlandia, ke Eropa. Ada juga balik lagi yang ke Cina. Ada lagi balik ke Spanyol. Karena sangat panjang supply chain seperti itu. Maka pemahaman ini yang menjadi penting. Nah, yang paling gampang kan bikin nasi goreng. Apalagi tahu gula, digoreng, dadakan. Ya kan? Tapi bisnisnya tahu gula ukurannya bisa diukur kan? Tapi kalau secara bisnis, kalau yang jualan handphone, jualan mobil, dan segala macam,
Makanya kita bisa panjang, apalagi kalau kita bicara mobil tadi, komponennya berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Gimana kalau rencanakan dari sini sampai ke sini? Memastikan satu baut itu tidak kurang. Memastikan tidak, kan bayangin kalau misalnya lagi bikin mobil kekurangan baut. Gimana rasanya? Wah, bautnya belum ada nih satu. Terus kalau di Indonesia pakai candle ties. Emang ditekan ini ya. Nah, maka problemnya yang paling utama apa? Problem utama seperti ini berarti adalah inventory. Maka kita bisa lihat inventory, bicara input sampai scrap sama output ini adalah challenge. Karena apa? Karena ada inventory yang harus diperhatikan. Secara umum, inventory ini yang paling sulit dihitung. Kenapa paling sulit dihitung? Anda udah bikin 5 tahun sebelumnya, konsumen mau beli nggak? Anda udah bikin 2 tahun sebelumnya, konsumen mau beli nggak? Paling gampang ya itu tahu bulan itu dikatakan. Anda bikin laptop, konsumennya beli nggak? Berarti kalau memastikan inginnya kan barang keluar langsung dibeli. Anda bikin mobil langsung dibeli nggak sama konsumen? Tidak. Enggak. Maka problemnya pasti Anda harus bikin inventory. Anda bikin Indomie saja, itu apakah langsung jadi? Tidak. Ada inventory nggak? Ada. Ada inventory. Ada penyimpanan. Jadi apakah Indomie yang Anda makan dan dirasakan baru dan segar itu barang baru? Belum tentu. Anda makan wafer, makan whatever, snack segala macam, apakah itu baru? Itulah sebabnya ada tulisan days before. Karena semua melalui inventory. Itu menarik ya? Apakah yang Anda makan di McDonald's, KFC, Pizza Hut, Megatuan, apalagi saya sebutin biar lapar dari pagi kemarin. Sabana itu tidak ada inventory, cuma ada inventory. Apakah dia fresh? Tidak, minimal sudah pernah masuk kulkas. Benar ya? Tidak ada fresh. Termasuk Sabana. Sabana udah ekstrim. Saya bilang nggak semua barangnya fresh. Sabana enak kan? Tahu nggak kenapa Sabana enak? Kenapa? Kita nggak tahu kita. Tanya, kenapa Sabana enak? Kan kita tanya sama yang jual ya. Tanya dulu. Gimana Mas? Resepnya apa? Ada bumbunya. Semua juga ada bumbu. Nanti kita tunggu ya, dia ngeluarin produk Sabana mentah. Fresh from slaughterhouse. Marinasi, itu aja. Besar ya? Mungkin. Buru-buru tadi. Oke. Kira dia mau ngambil itu, ini mau beliin Sabana. Oke. Nah, problemnya kan inventory. Saya kalau kita bahas Sabana aja inventory-nya semua habis kan? Enggak. Kalau nggak habis diapain? Salah satunya bisa jadi produk baru. Salah satunya jadi Produk baru. produk baru. Barang sisa aja di produk baru. Karena kita inginnya zero waste kan. Konsumen itu nggak tahu kan? Karena saya bilang tadi, nggak ada yang tahu. Sekarang kalau logikanya, kalau teman-teman ke Kentucky ya, KFC itu, wah mau makan apa bentonya apa segala itu kan remah-remahan potongan yang betul kan? Jangan dibukain.
Kan logikanya ada di situ. Dan itu adalah kemampuan bagaimana memaksimalkan supaya inventory habis. Kalau tidak inventory itu jadi problem, maka decision making-nya di sana. Nah sekarang kita pahami dulu problemnya inventory dan supply chain itu ada dua. Ada small inventory, ada large inventory. Yang tadi banyak kita bahas itu large inventory tadi yang kayak di Sabana itu. Mobil itu large inventory problemnya. Small inventory dia bicara holding cost, cost of capital, storage and handling cost, tax, insurance, and linkage. Itu salah satu yang dilihat. Tetapi pada saat bicara tentang large inventory, itu biayanya banyak. Kenapa biaya banyak? Ada ordering cost, ada customer service, ada setup cost, ada labor. Karena menyimpan barang itu ada biaya. Transportation cost, payment to supplier, jadi harus dihitung. Dan ini problemnya adalah kalau kita lihat sangat tergantung dari tipe inventory-nya. Maka tipe inventory itu akan berpengaruh. Yang diceritakan tadi mayoritas adalah proses, ada yang kita tahu ada raw material sama barang akhir ya. Tapi apakah hanya barang raw material sama barang akhir aja? Ada apa di tengah-tengahnya? Proses. Ada working process. Makanya tadi yang dibilang ayam dimarinasi itu pasti stok. Jadi nggak fresh. Wah, jujur. Kan kita harus jujur, kan di sini kelas kan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, wah Sabana fresh, protes. Udah pasti masuk freezer dulu kan gitu. Logikanya ada di situ. Apakah tahu bulat yang digoreng dadakan itu fresh? Tidak. Enggak. Udah jelas dia pakai ragi dengan fermentasi. Kan tidak. Logikanya tidak, itu mindset konsumen aja yang dimainkan. Barang yang ada di handphone baru, oh senang banget ya beli handphone baru. Itu mindsetnya itulah kenapa dikasih plastik. Supaya orang merasa baru, supaya perasaannya aja baru, supaya ada mau bayar value-nya mahal. Dalam logika prosesnya itu tidak. Tapi nambahin plastik tadi nambahin inventory. Kan gitu. Ada nggak yang mau beli handphone nggak pakai kotak? Nggak ada, Pak. Kenapa? Nggak dipakai kotaknya? Tidak menjamin penyimpanannya. Nanti kalau misalkan kita nggak di box kan nggak safe handphonenya. Nanti di placement kan kita nggak mungkin jual handphone langsung kan, mesti ditaruh dulu. Ntar kalau kena apa kelempar-lempar gitu kan, ntar handphonenya langsung yang kena gitu. Habis keluar dibuka jatuh juga sama. Iya. Kalau misalkan kita buka sendiri kan kerasa safe gitu. Padahal kan nggak ada garansi bahwa di dalam box itu dia nggak pernah jatuh waktu di produksi. Iya betul. Menarik kan? Itulah fungsinya supply chain strategi. Kenapa? Karena strategi yang dibuat di marketing nggak akan jalan kalau di sini nggak dibuat. Ada working process, perasaan konsumen yang dijaga sampai perlu dibungkusin ya. Padahal yang menariknya adalah kalau kita bicara gorengan itu, tahu kan kenapa gorengan enak? Bukan Sabana ya, gorengan. Tahu kan kenapa gorengan enak? Digoreng bareng plastik. Digoreng bareng plastik. Plastik yang masukin dulu kan? Gorengan yang mana? Rata-rata kan gitu langsung gitu. Itu satu. Yang kedua, yang menariknya lagi adalah apa? Apanya? Minyaknya udah pasti minyak bekas. Ada oli. Udah hitam gitu. Apa lagi? Oli sapi. Tahu nggak kalau orang makan gorengan itu pasti semua makan tinta? Iya, karena dibungkusnya ke bekas ini. Kertas cucian. Iya. Itu yang bikin enak. Sekarang saya tanya, kertas itu kertas bekas kan? Iya. Ada yang bersihin nggak? Nggak ada. Itu kan dijualnya kan mana aja kan? Itu kan cicak, kecoa, bola air presiden segala macam. Emang siapa yang bersihin? Nambah rasa asin dan gurih nggak? Nggak akan jajan lagi. Pak, tapi Bapak suka jajan gorengan nggak, Saya Pak? nggak makan gorengan. Karena Bapak tahu ya Oh, prosesnya. saya tahu itu. Saya nggak makan gorengan. Kalau bikin sendiri makan nggak, Pak? Enggak juga. Saya nggak makan gorengan. Sorry ya Sabana.
Saya dulu 100 kilo. Oh. Ya, saya dulu 100 kilo. Saya nggak makan kalinya. Saya berusaha untuk kembali ke masa saya S1 saya. Saya habis. Makanya saya harus konsultasi diet sama bapak nih. Tapi lucunya cerita goreng ini dari 2008 saya mengajar, saya ceritain ke mahasiswa, satu hari nggak makan gorengan, besoknya makan lagi. Nagih ya. Tapi ya masih itu tinta, kan begitu minyak nempel di kertas itu tintanya nempel. Nempel juga. Makanya kita bisa lihat umur orang Indonesia itu pendek-pendek. Dari bawah 60 tahun sudah meninggal. Jadi grup WA saya itu isinya teman meninggal semua kan. Wah, banyak janda. Kalau dia kerja, teman saya kerja juga, wah banyak janda kaya nih. Gitu kan. Banyak warisan. Tapi memang ya sedih juga karena tiba-tiba meninggal di aktivitas, meninggal karena ya kita tahu lah itu pasti pola konsumsi ya, dan kita tahu pola konsumsi Indonesia nggak sehat. Kebetulan karena saya sekolah di Belanda, gitu kan, di sana memang orang sangat sehat makannya. Di sana tuh makan nggak bicara rasa, saya kasih tahu makannya kayak kambing. Nggak bisa bilang makan kambing karena dia pakai otak makan. Dia kalau sudah makan karbohidrat dia nggak akan makan karbohidrat lagi. Dia akan kalau saya makan karbohidrat nanti saya akan makan protein, nanti kemudian dia jadi dia menskemakan apa inputnya. Jadi hanya input yang dipikirkan. Kalau misalnya diundang orang yang bisa makan, orang bisa makan kan hanya software. Wah dia akan makan banyak juga tuh, wah enak nih. Tapi jangan harap dia masak seperti itu, kayak Indonesia enggak. 1 jam kemudian saya ketemu di luar dan jogging dia. Karena pengen dia makan harus dia makan. Orang Indonesia habis makan Tidur. Nah dia bicaranya sebagai jadi masuk dia nggak mau ada event inventory. Semua punya inventory-nya banyak ya. Kayak gitu. Oke. 9. Nah tadi sampaikan konteksnya ada raw material, ada work in process, ada finished good. Jadi inventory ada 3 macam dan itu menyebabkan masalah dalam perusahaan. Yang mana yang menyebabkan masalah lebih banyak? Raw material, work in process, finished good. Work in process. Finished good. Raw material. Menarik ya? Kira-kira yang mana yang paling bikin masalah di perusahaan? Di Sabana mana yang paling jadi masalah? Belum tahu. Tesisnya tadi. Nah, dan itu sangat tergantung bagaimana itu dibuat. Jadi ini tipe kategorinya tergantung dibuat. Apakah cara membuatnya kenapa dibicara bagaimana cara membuat inventory? Karena orang beli inventory kan nggak bisa beli satuan. Iya. Maka ada yang dibuat perhitungannya, ada yang cycle, ada yang safety stock, ada yang anticipation, ada yang menggunakan pipeline. Caranya beda-beda dan itu mempengaruhi biaya yang tadi. Gitu ya. Nah maka kita bisa lihat contoh, mulai hitungan. Hitungannya kira-kira saya nggak akan bahas banyak. Ini nanti bisa dihitung sendiri, baca sendiri, nggak harus. Saya mau menunjukkan. Jadi contoh misalnya di sini ada perusahaan yang fokus bikin board listrik. Kemudian dia punya lot size-nya yang dikirimkan ke wholesaler 280. Sementara demand-nya adalah 70 per minggu dan lead time dari pabrik itu 3 minggu. Dan kemudian dia harus bayar inventory pada saat perusahaan melakukan pengiriman. Nah, kalau dia mau meningkatkan menjadi 350 dan dia ingin dapat prioritas gitu ya si wholesalernya, dan harapannya adalah dari 3 minggu jadi 2 minggu, berpengaruh nggak dari sisi inventory-nya dari perhitungan? Nah, kalau kita lihat simpelnya solusinya sebenarnya cycle inventory. Karena bicara cycle, dia bicara jumlah yang dibutuhkan dibagi 2. Karena tadi dia adalah 280, maka dapat 140. Pipeline-nya dia bicara tentang rata-rata per minggu dikali minggu, maka sebenarnya pipeline inventory-nya kalau dia buat
dengan menggunakan pipeline dia 210. Ini adalah jumlah stok yang harus dia simpan. Nah, sekarang kita masukkan kalau dia mau naikkan rata-rata. Kalau dia naik dari 350, permintaannya masih 70, tapi dia harapannya produksi hanya 2 minggu. Maka kalau kita lihat sebenarnya tinggal dihitung saja. Karena kita tahu bahwa lot size-nya kita bagi 2, dan kemudian kita hitung pipeline, dan kemudian kita hitung sesuai dengan average demand. Nah, kok hilang hitungannya? Jadi hitungannya sebenarnya dari rumus yang tadi kita tahu 350 dibagi 2. Kemudian karena pipeline-nya adalah rumusnya seperti ini, rata-rata 70 kali 2, maka di sini sebenarnya 140 nih sebenarnya. Maaf, ini angkanya. Maka sekarang kita tahu dari sini mana yang lebih besar inventory-nya. Kalau Anda bikin caranya dengan cycle atau pipeline, mana yang bisa? Cycle. Yang mana yang bisa? Kalau di sini cycle-nya seperti ini, pipeline-nya seperti ini. Kalau di sini angkanya 175, pipeline-nya 140. Mana yang lebih besar inventory-nya? Cycle lebih besar, pipeline jadi lebih kecil. Maka kita bisa lihat kalau di sini dari jumlah 280, si cycle jumlahnya lebih kecil dibandingkan pipeline. Tetapi pada saat lead time-nya berubah, maka cycle-nya, ya, pipeline jadi lebih kecil. Ini angkanya 140 ya, maaf ini salah ketik. Translate-nya saya ganti, saya dulu masih coba ganti, ternyata dia lupa nambahin angka 1 di sini. Jadi kita bisa lihat di situ berbeda. Maka kita bisa lihat caranya kan kita harus mengurangi stok. Selalu harus mengurangi stok. Kalau Anda punya cycle inventory, maka cara yang paling utama lot size-nya harus dikurangi. Kan bisa kelihatan ya tadi. Lot size-nya harus dirubah. Dan kemudian kita harus lihat bagaimana pada saat mengurangi lot size tadi, kita harus bisa mengurangi juga berapa sering kita melakukan order dan juga kemudian setup cost-nya dengan jumlah yang harus kita sesuaikan. Dan kemudian meningkatkan repeatability untuk menghilangkan perubahan-perubahan yang terlalu sering seperti itu. Sementara kalau kita lihat safety stock itu fokusnya apa? Biasanya orang ingin safety stock itu karena ingin nyamannya punya cadangan kira-kira berapa kan seperti itu. Nah maka dia harus menempatkan order dekat dengan waktu kapan dia harus terima. Di sini PR-nya cuma satu, kemampuan melakukan forecasting. Makanya teman-teman diajarin disuruh ngitung Markov, karena ujungnya ada di sini. Dan kemudian dia harus memastikan supply chain itu pasti, uncertainty-nya harus dihilangkan. Dan kemudian harus bergantung pada banyak alat dan kemudian tenaga kerja, ada buffer dimensi. Kenapa? Karena prosesnya kalau sertifikat ya Anda harus menggunakan tenaga kerja dan alat lebih pasti. Bagaimana kalau anticipation? Biasanya anticipation ini konteksnya hampir mirip dengan just in time. Dan di sini Anda harus mematchingkan demand dengan production. Harus seperti itu. Dan kemudian pada saat Anda bikin produk baru, problemnya adalah cycle produknya itu masih beda demandnya dengan produk yang lama kalau Anda pakai. Jadi kalau misalnya contoh Anda pertama tadinya produsen laptop, tiba-tiba bikin handphone, maka Anda harus menghitung total. Dan kemudian karena kita tahu nggak mudah 100% matching, Anda harus membuat off-season promotional campaign dan juga over-seasonal pricing plan. Kenapa? Karena itulah sebabnya di decision making sebelumnya teman-teman disuruh lihat high demand, moderate demand, dan low demand. Pasti ada barang yang tidak habis. Kalau Anda punya barang yang pasti tidak habis, maka itulah sebabnya dia akan buat promotional campaign. Karena memastikan tidak ada
stok. Makanya dia nanya, ada stok nggak? Diapain? Dan seperti itu. Makanya dia akan buat campaign. Kalau buat orang supply chain, begitu lihat barang di campaign, kita tahu nih barangnya sah. Kan kalau ada 10, 11, 12, emang barang baru habisin. Barang yang di diskon itu adalah barang yang sudah dihabiskan lama. Gitu ya. Dan kemudian kita bisa lihat harga beda sesuai musim. Makanya kalau di Eropa gampang bisa kelihatannya harga di musim semi, gitu ya, beda dengan musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena baju aja misalnya dari fashion dipakainya beda kan tiap musim. Makanan juga sama. Karena makanan juga akan beda pada setiap musim. Maka bisa lihat pricing plan-nya akan beda. Termasuk juga teman-teman bisa lihat secara sederhana gini, ada yang pernah kerja di FMCG. Di Indonesia yang paling terkenal tuh kalau seasonal itu apa? Apa? Seasonalnya apa? Sirup. Ya, sirup. Sirup dijual kapan paling banyak? Ramadan. Ada yang tahu nggak kira-kira penjualan sebuah produk di satu perusahaan itu di bulan Ramadan itu berapa persen? Lebih tinggi. Seberapa tinggi? Nggak tahu. Harus tahu dong, kan jualan Sabana. Sabana pas bulan puasa tutup soalnya. Berapa persen jual Sabana kalau di bulan Ramadan? Pasti turun. Nah, itu problem. Karena sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, mayoritas perusahaan besar, FMCG, 60% sales itu hanya terjadi di bulan Ramadan. 60%. Tahu nggak kenapa? Karena orang Indonesia secara keuangan nabung 9 bulan buat dihabiskan di 1 bulan. FMCG itu dorong semua di situ 60%, jadi dia tinggal kejar 40% dibagi di 11 bulan lagi. Jual mobil aja kan diskonnya pas lagi lebaran. Dan orang Indonesia itu udah pasti spendingnya pada musim lebaran hari raya itu tinggi. Makanya harga di pasar naik lah kalau lagi lebaran. Sesuai pas. Dan itu adalah kemampuannya. Makanya kemampuan dan perusahaan akan fokuskan supply chain-nya, inventory-nya di area yang repotnya lagi, lebarannya geser. Mudah nggak bikin strategi bisnis yang ini geser? Kalau di kalender Kabisat gampang, kan jelas ya Januari itu jelas mereka. Nah ini sekarang Anda bikin produksinya kalender Hijriah. Itu yang menarik di Indonesia. 60%, Anda boleh cek P&G, Unilever 60% salesnya terjadi pada saat bulan lebaran. Seru ya? Dan itu sangat terkait dengan oke. Makanya ini rumit, anticipation sebenarnya. Pipeline, Anda harus tadi udah kasih contoh, reduce lead times, kemudian fokus pada responsive supplier, dan cari juga yang bisa tadi mengirimkan tadi kalau pihak ketiga tadi mau mengantarkan ekspedisi, dan perubahan demand itu berdasarkan jumlah barangnya akan sangat tergantung lead times dan tidak sangat tergantung pada lot size. Kira seperti itu. Nah, gimana caranya kita melihat performance-nya? Tadi kan kita bahas di situ, performance-nya gimana? Maka kita lihat performance itu dilihat dari turnover. Betul nggak? Apa itu turnover performance? Turnover inventory itu apa? Ini saya akan mengantarkan satu poin yang paling penting dalam perspektif bisnis. Turnover apa artinya? Perputaran. Inventory? Persediaan. Kalau inventory turnover artinya apa?
Perputaran persediaan artinya apa? Ganti terus. Habis? Jual lagi. Kenapa kita bilang ini adalah performance? Berpengaruh terhadap penjualan. Sekarang kita lihat ada inventory value, ada week of supply, ada inventory turnover. Rumusnya bisa dibaca ya. Saya nggak akan banyak ini. Kalau hitungan mah udah pada bisa lah. Kan semua udah belajar sama Jerome Pauline kan. Mas lama-lama saya lihat mirip ini mas limbah. Lagi serius depan serius. Nanti dia perform sulap ya. Nah, salah satu yang penting adalah bicaranya performance itu turnover. Nanti saya akan ceritakan juga kasusnya. Nanti saya takut lupa, nanti diingatkan saya menceritakan kasus perusahaan dan gimana bisnis modelnya. Sekarang kita lihat contohnya gini. Ini contohnya perusahaan punya inventory 2 juta tahun lalu dan cost of goods sold-nya 10 juta. Kemudian nanti dia di belakang ada tabel, dia breakout raw material, work in process dan finished good. Dan kemudian turnover-nya 6 kali setahun. Dan kemudian dia punya 52 minggu. Berapa minggu supply-nya yang disimpan dan inventory-nya, dan kemudian berapa perputaran, apa yang harus dilakukan. Kita bisa lihat contohnya ini. Ini cost of goods 10 juta, weeks of production 52 minggu, dan ini nilai total inventory-nya 2 juta. Maka kita tahu average weekly sales at cost-nya adalah ini 192, week of supply-nya adalah ini 10,4, inventory turnover-nya adalah 5. Ini karena didapatkan dari rumus ini ya, jadi nggak perlu saya dikali karena tinggal menggali dan membagikan saja. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ini. Secara umum perhitungannya week of supply 2 juta dibagi 10 juta dibagi 52, maka dapat 10,4, dan kemudian inventory-nya adalah 10 juta, kemudian dibagi dengan 2 juta, maka dapat 5 kali. Nah, di sini disebutkan bahwa the best inventory turnover adalah 6 kali per kali. Sementara dia di sini 5 kali. Kira-kira apa yang terjadi dalam performance-nya? Apa yang terjadi? Base-nya 6 dan ini 5 kali. Artinya apa? Berarti dia mengalami performance-nya menurun. Performance-nya menurun artinya bahwa barang yang berputarnya jadi lebih sedikit. Dari 6 kali ada 5 kali. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sini. Ujungnya performance itu kita lihat dari financial measures-nya. Jadi total revenue, cost of goods sold, operating expense, cash flow, working capital, dan return on asset. Kenapa kita bahas di sini return on asset, bukan return on investment? Aset dan bukan aset. Ada yang tahu nggak? Kenapa yang difokuskan kepada return on asset? Gak benar, sorry. Oke, satu. Terus kemudian kedua. Terkait persediaan itu betul. Kemudian yang kedua, kenapa investmentnya nggak diperhatikan? Hal yang pentingnya dari return on asset. Terkait seberapa efektif aset-aset itu bekerja. Kan kita bicara bagaimana mengelayani strategi bisnis keseluruhan kan. Dan strategi bisnis bicaranya elemen struktural dan infrastruktur. Kalau kita kombinasikan, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan cuma uang yang dimasukkan, tapi seberapa efektif yang kita punya itu bekerja. Maka dalam konteks bisnis saya kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat, Anda kalau bicara di sini ada total revenue, kemudian cost of goods, operating expense, ini dapatnya ada net income. Tapi kalau Anda bicara net cash flow dan inventory, ini yang disebut sebagai working capital.
Tapi kita bukan cuma itu yang kerja. Yang kerja ada yang namanya fixed asset. Maka kalau Anda punya fixed asset dan working capital itu adalah total aset. Maka dalam bisnis income dan total aset itu sebagai return on asset. Dan ini yang kita lihat, performance perusahaan ada pada return on Aset. maka kita bisa lihat bahwa dalam konteks ini secara bisnis model, kalau kita mau melihat perusahaan kinerjanya itu lihat pada return on asset. Nah, ini sebagai contoh, saya udah pernah cerita belum? Mungkin belum. Saya udah pernah bahas Indomaret belum? Belum. Oke. Kenapa Indomaret tetap ada, sementara kayak Giant, Hypermart berguguran? Inventory-nya lebih banyak yang Giant dan Hypermart. Inventory-nya lebih banyak Giant sama Penjualannya jadinya banyak yang tidak terjual. penjualannya banyak yang tidak dijual. Itu aja. Apa ya? Itu betul. Satu. Ada lagi. Ayo para pedagang. Kebutuhannya tidak sering, kalau misalkan ke Indomaret kan biasanya orang tuh kapan saja bisa datang, tapi kalau misalkan ke Giant, Superindo dan lain sebagainya itu biasanya sudah terjadinya beberapa kayak untuk pembelian bulanan, sehingga penjualannya tidak berkala seperti di Indomaret dan Tidak berkala seperti Indomaret. tidak sesering di Indomaret. Ya, sistem. Ya, benar. Sekarang ini kecil tapi yang bawahnya sampai lebih luas dan masuk ke dalam masyarakat. Oke, skalanya lebih kecil. Mungkin karena yang dijual barangnya sama-sama Indomaret tapi asetnya lebih besar, jadi return on asetnya lebih kecil. Mungkin. Oke, good. Asetnya lebih banyak kan di Hypermart sama Giant, sehingga dia lebih banyak macetnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Sini, ada lagi? Nah, ini menariknya. Bisnis itu kan bicaranya transfer of wealth ya. Dan kita belajar sini return on aset. Tadi banyak bicara size, kemudian aset gitu ya. Kita bicara tentang perputaran segala macam. Yang menarik adalah Indomaret. Gitu ya, Indomaret. Barangnya ngambil dari supplier, betul? Iya. Dari perusahaan. Yang beli konsumen, betul? Sekarang saya tanya, dia kalau beli barang bayar cash nggak? Tempo bayar, tempo bayar gitu. Hah? Berapa lama dia bayar? Sebulan. Biasanya adalah 2 kali tukar faktur. 2 kali tukar faktur itu 14 jam atas jadinya 40 hari. Membayar jadi 40 hari. Nanti dia bayar ke sini 40 hari. Betul? Biasanya kayak ini kayak guru SD. Betul? Konsumen bayarnya pakai tempo nggak? Tidak langsung. Berarti dia cash. Nggak ada yang ngutang ya. Nggak boleh ngutang. Makanya jangan bikin warung yang bisa diutangin. Udah warung nggak pernah ngutangin. Pertanyaannya, marginnya berapa persen? Barang di Indomaret kecil. Berapa? Kecilnya berapa kecil? Logika sederhananya cuma di 2%. 2-3%. Kita ambil 2%. Marginnya 2%. Logika sederhananya, kalau dia bermain dengan inventory, bicara perputaran, barang yang sama, Anda pesen bayar, dan dikirim dan Anda bayar 40 hari kemudian, berarti Anda punya margin berapa? 2% dikali 40. Maka margin dari perputaran barang yang Anda tidak modali sendiri di model supplier adalah 40%. Betul? Yang bayar siapa? Ini kan? Konsumen. Tapi uang yang Anda pegang segini nggak? Yang Anda pegang uangnya tidak sebesar ini.
Yang Anda pegang kan cuma bayar 100%. Berarti uang yang Anda pegang adalah benar nggak? Karena Anda dimodalin selama 40 hari dari return on asset. Barang yang dari kasih orang, betul nggak? 40 hari ini. Anda dikasih domnya hari ini kan tiap hari ada pengiriman. Kasih domnya hari ini, besok lagi kirim lagi kan gitu ya. Berarti Anda pegang uang 45%. Kira-kira Anda punya uang segini diapain? Investasi. Kemana? Jumlah kemana? Kalau investasi? Reksadana. Paling gampang ada di deposito on call yang hitungannya 2% juga. Kita dapat uang lagi nih, kaya kan kemarin. Yang menariknya lagi, ini kan baru barang. Sekarang saya tanya, asetnya apakah hanya dari barang saja? Ini kan dari sini nggak, working capital. Dari sini ada nggak? Paling gede. Gimana caranya saya kalau Anda punya net income sama total aset? Kan total aset Anda harus turun supaya return on asetnya tinggi, betul kan? Ini dari modal orang. Ini gimana cara nuruninnya? Pakai franchise. Franchise. Franchise itu Anda terima uang kan? Jadi franchise itu sama dengan Anda terima uang. Terima uangnya 2 kali. Kenapa? Sebenarnya Anda sewa gudang, tapi yang nyewain gudang yang bayar. Betul? Ini saya dari bisnis ya. Ini model bisnis. Dia saya punya toko, punya gudang, tapi saya nggak mau beli toko sama gudang. Caranya franchise. Tapi yang tempat saya sewa, dia yang bayar. Simpel kan bisnisnya, logikanya. Akhirnya dia punya uang lebih dari sini, karena ditambah lagi ada franchise fee. Udah nanti ada rabat dan segala macam, dia dapat uang lebih banyak dan masuk dalam situ. Sekarang saya tanya, kalau begini Anda lihat, sebenarnya di Indomaret itu bisnisnya apa? Indomaret bisnisnya apa? Inventory. Hah? Gue cek, inventory. Ini adalah skema lembaga keuangan karena dia jadi investment company. Barangnya yang bayar modalnya adalah konsumen. Jangan dilempar Pak. Sengaja Pak. Indomaret dia terima uang orang bayar listrik, beli pulsa, e-money, dia dapat uang nggak? Ambil uang. Maka dia adalah Indomaret adalah lembaga keuangan non bank. Saya buka rahasia aja. Makanya dia asetnya, fix asetnya dimodalin orang, working capital dimodalin orang, total asetnya pasti rendah, net income-nya tinggi, maka return on asetnya pasti tinggi. Giant dia harus sewa, dia ngeluarin kan di mall segala macam, hypermarket, maka di sini akan tinggi dia. Maka kalau dalam bisnis, saya tidak akan fokus pada return on investment. Saya akan fokus pada return on asset. Itulah sebabnya kenapa supply chain operation menjadi sangat Penting. Oh, sabar lah sebelum kita itu juga ya dari telat kuliahnya. Saya tutup hapus. Untuk di video. Isengin. Bayar konsultan mahal. Bercanda ya, saya itu saya mikir lagi sih. Aman. Nah, maka sebenarnya konteksnya prinsip dasar produksinya tadi bisa muncul. Apakah kita nanti kalau dari sini kita punya prinsip, apakah kita akan mass customization, bikin produknya juga banyak, tetapi kemudian spesifik. Mass customization itu apa? Contohnya, prinsipnya ada customer relationship dan jenis inventory-nya nggak ada.
Jadi dia bisa eliminasi dan kemudian value-nya dianggap tinggi oleh konsumen. Bikin produknya massal tapi custom. Massal tapi custom. Mobil itu produknya massal tapi begitu aja kenapa inden dikasihnya di akhir. Minta warna apa? Tapi produknya itu udah massal. Sehingga orang merasa oh barang saya paling bagus. Itu mass customization. Contohnya seperti itu. Begitu juga sebenarnya kayak yang di restoran itu mass customization. Karena sebenarnya produknya massal. Benar nggak? Akhirnya semua sama. Bumbunya di akhir yang beda. Tapi kalau yang di Korea itu, yang Korea kan mau pakai bumbu gochujang, mau apa segala itu mass customization, cuma konsumen merasa spesial. Sehingga tidak ada lagi finish good inventory. Dan kemudian dinilai produknya jadi lebih mahal. Ditambahin itu jadi mahal. Makanya bisa beli mobil, Pak ini warna spesial, Anda bayar tambah lagi 10 juta. Anjir, begoin gue. Kalau Anda udah sekolah kemudian masih beli kayak gitu, Anda terlalu naif. Itu adalah strategi bisnis, nambah-nambahin sesuatu yang nggak penting. Karena sampai keluar dari situ dibaret sama tukang ojek. Udah gitu ada yang lebih ekstrim lagi kan, udah beli seri mahal, catnya mahal, di stikerin. Apalagi kemarin udah disewain stikernya keluar PP lagi. Nah, maka supply chain design-nya ada yang disebut dengan assemble to order strategi. Jadi dibuat sesuai dengan ordernya, modularisasi dan operasional. Jadi ada di tekniknya yang sebagai teknologi bisnis seperti itu. Nah, supaya juga tadi disampaikan gimana caranya lebih efisien, lebih murah, working capital tidak banyak, dan kalau bisa tidak ada aset gitu kan, maka prinsip dasar kan sebenarnya franchise tadi tidak ada aset, sebenarnya dilakukan outsourcing kan. Cuman ekstrimnya yang ngasih aset, yang nyewa yang bayar. Franchise itu prinsipnya itu, makanya banyak franchise yang lain nggak bisa mengalahkan Indomaret. Sabarnya juga menggunakan franchise ya. Tapi prinsip dasarnya dia tidak menggunakan yang aset itu bayar. Dia baru meminjamkan nama. Di sini kan soalnya kalau tadi saya tambahkan, naming right itu juga bayar juga kan. Jadi beberapa uang yang dimasukkan kemudian dikelola sehingga pendapatan keuntungannya jauh lebih besar. Nah, prinsip dasarnya adalah begitu bicara tentang pihak ketiga, kita harus lihat outsourcing itu keputusannya make or buy decision. Anda bikin atau beli, mana yang lebih efisien? Maka kita tarik ke belakang lagi. Atau kemudian kita lihat, apakah ini basisnya vertical integration kita atau tidak? Apakah ini kita tarik ke belakang, kita integrasikan, atau kita integrasikan ke depan? Mana yang mau dilihat? Kalau kita bicara Indomaret, yang dilakukan apa? Yang dia integrasikan kemana? Dia ke depan. Dia pengen pegang retail, kemudian yang diintegrasikan sistem keuangan, financial business. Kemudian kalau outsource, Anda harus lihat apa yang dilakukan kalau misalnya offshoring, dikirim barang keluar, kemudian bicaranya terkait dengan apakah benefit dari outsourcing atau kemudian kerugian dari outsourcing. Kok saya harus terjadi ini? Karena ternyata AC-nya tiga-tiganya mati, cuma satunya. Teman-teman semua tadi kedinginan, sekarang kepanasan. Kepanasan nggak? Ada yang kepanasan? Nggak ada yang kepanasan. Takut saya baca kursi ya. Oke, nah ini contohnya. Contohnya kalau lihat outsourcing, agak cepat di sini sebelum teman-teman break. Kita bisa bicara bahwa contohnya menggunakan break even analysis dan sebenarnya ini simple. Jadi kalau kita lihat ini adalah perusahaan yang jual timbangan, itu timbangan industrial. Kemudian memikirkan kira-kira mau di-outsource nggak shipping operation-nya pada logistik provider. Jadi kalau yang ditanya tadi, boleh nggak tidak kita lihat. Nah dia lihat fixed cost operation-nya itu sekitar 1,5 juta.
yang termasuk biaya equipment dan infrastruktur. Dan kemudian dia memperkirakan berapa variable cost-nya kalau dalam in-house operation, dan diperkirakan adalah sebesar $4,5 per ton mile. Dan kemudian jika dia outsource ke orang, maka dia harus melihat berapa fixed cost yang dia bayarkan untuk mengelola kontrak tersebut. Maka dia punya angka sekitar 250.000, dan kemudian akan di-charge variabelnya sekitar 8,5 per ton mile. Pertanyaannya, di titik mana dia lakukan outsource? Maka sebenarnya simpelnya adalah dia akan lihat berapa biaya fixed cost-nya dan variable cost-nya. Fixed cost-nya dia dan fixed cost-nya kalau di outsource. Maka dari sini fixed cost yang dia punya dikurangi fixed cost-nya si outsource akan dibagi dengan variable cost si outsource dikurangi dengan variable cost yang dia. Maka dia punya angka inilah break-even yang harus dilakukan. Kalau sampai pada titik ini dia bisa lakukan. Dan ini berarti dia nilainya cukup baik, cukup menguntungkan seperti ini. Nah, oleh karena itu implikasinya apa sebenarnya yang saya ceritakan? Sebenarnya kita punya pilihan dalam memproduksi barang, kemudian menghasilkan produk, sangat tergantung apakah kita akan fokus pada efficient supply chain atau responsive supply chain. Dan kemudian bagaimana kita mendesain keduanya. Pilihannya tergantung dari pilihan jenis barangnya kan sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah mampu nggak kita mendefinisikan itu? Maka kita lihat implikasi strateginya adalah kita harus lihat efisiensi supply chain itu seperti apa sebenarnya. Kalau ada dari sisi demand itu predictable dan low forecast error. Anda tidak punya error dalam melakukan forecasting. Responsif itu adalah yang demand-nya unpredictable dan kalau Anda punya prediksinya selalu banyak salah, sehingga Anda harus betul-betul lakukan responsif. Competitive priority-nya di efficient supply chain ini fokusnya low cost, consistent quality, on time delivery. Yang penting barangnya murah. Tetapi kalau Anda punya barang yang penting adalah barang yang dikirim cepat, gitu ya, dikembangkan cepat, customize, kemudian jumlah volumenya bisa fleksibel, variasi yang banyak dan top quality, Anda bermain dengan responsive supply chain. Kalau Anda bicara tentang produk barunya nggak banyak berubah, maka Anda akan bermain dengan efficient supply chain. Tapi kalau sering berubah, maka Anda fokus dengan responsive supply chain. Karena Anda harus berubah-ubah produk. Di efficient supply chain, contribution marginnya pasti rendah. Karena di basisnya konsistensi dan low cost quality tadi. Sementara di responsive supply chain Anda harus bermain dengan margin yang tinggi. Oleh karena itu biasanya di responsive supply chain dikasih cerita ini barangnya spesial. Maka kalau nggak kayak gitu Anda rugi soalnya. Karena nggak setiap barang. Oleh karena itu variasi produknya di sini rendah, di sini variasi produknya tinggi. Nah, berikutnya kita lihat operationnya apa? Di efficient supply chain Anda bikin make to stock. Anda bikin produk yang terstandar, yang penting volumenya banyak. Sementara di responsive supply chain, Anda bicara assemble to order, make to order, atau customize. Karena Anda bicaranya paling dekat itu adalah mass customization. Anda bikin produk massal, tapi kemudian Anda dorong sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Capacity produksinya di supply chain rendah. Kenapa? Karena kapasitas produksinya sudah Anda dorong habis. Tetapi di sini tinggi kapasitasnya karena Anda mengikuti season, gitu ya. Makanya kita bisa lihat inventory investmentnya di sini rendah. Yang penting dia bisa bermain dengan high turnover. Di sini dia inventory investmentnya dia nggak bicara lagi inventory turnover, tapi bicaranya adalah kemampuan pengiriman barang secara cepat. Oleh karena itu kita bisa lihat lead time-nya di efficient supply chain dia akan pendek selama tidak meningkatkan biaya. Tapi kalau di sini dia akan gila-gilaan potong lead time, yang penting bayar. Makanya high value tadi. Dan otomatis di sini bicaranya suppliernya yang penting Anda cari supplier yang low price, consistent quality-nya dan juga on time delivery-nya. Sementara kalau di sini Anda mengedepankan pokoknya barangnya dikirimnya lebih cepat, bisa custom,
variasi, fleksibel dan topologi mengikuti apa yang Anda kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas jadi Indomaret. Itu contoh strategi bisnis model. Jadi kalau secara umum bisnis, kita bahas Tesla tadi ya. Bisnis modelnya nggak kelihatan sebenarnya dia keuntungan dari mana, sama Indomaret juga sama. Itu bisnis. Jadi kalau mau kaya jangan kelihatan. Ya dong. Masa Anda kasih rahasia Anda ke orang lain kan? Rahasia kaya adalah jangan cerita-cerita kalau Anda kaya. Kalau ada orang kaya cerita-cerita dia kaya, berarti dia tidak kaya. Dia cuma mau kelihatan kaya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita break 15 menit. Soalnya makin panas. Kalau duduk saya nggak jalan. Baik, kita break dulu 15 menit.